Jadi waktu itu saya ke Jakarta, hanya khusus untuk drone, beli drone di Jakarta, terus langsung training di sana. Nah, kita dipercaya oleh Polda Riau, dipanggil langsung oleh Bapak Kapolda, untuk membantu tim beliau membasmi corona inilah Bang. Harga drone itu berapa sih? Ratusan. Jadi tidak takut bersaing? Kalau bersaing, saya justru lebih senang Bang. Kalau menurut saya apapun itu yang paling utama tuh harus fokus Bang. Kita nggak perlu hebat di semua bidang. Apa yang kita punya di bidang itu, ya insya Allah pasti membuahkan hasil Bang. Terima kasih pada Brownies Lumar, Comel, A7 Kitchen. Mantap. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya kali ini adalah seorang pilot. Pilot apa ini? Ya kan? Namanya Mail. Ya. Jadi Mail ini anak muda. Ya, gimana? Pilot drone. Ya. Pilot drone. Sejak kapan ini mulai menerbangkan drone? Pertama kali kita mulai menerbangkan drone itu di tahun 2014. Sudah 6 tahun ya? Ya, kurang lebih 6 tahun. Jadi awalnya itu mulai timbul racun drone ini dari salah satu acara TV yang waktu itu acara yang sering ini jalan-jalan itu kan, yang ke alam itu. Nah, kelihatannya kalau pengambilan gambar dari drone itu beda gitu kan. Nah, kita juga di sini waktu itu Pekanbaru masih jarang lah, belum ada yang sering melihat drone itu. Nah, kita penasaran juga gitu kan, mau mencoba hal yang baru gitu. Belilah drone berarti. Ya. Lalu belajarnya? Waktu itu di Pekanbaru belum ada yang jual. Oke. Jadi waktu itu saya ke Jakarta, hanya khusus untuk drone, beli drone di Jakarta, terus langsung training di sana. Sekitar 2-3 hari waktu itu balik lagi ke Pekanbaru. Karena dulu di YouTube juga sebenarnya sudah ada tutorial. Karena di YouTube itu kita hanya bisa melihat aja gitu kan, nggak bisa kita merasakan gimana cara masang propellernya, baterai, apa segala macam gitu. Nah, aja mau nggak mau kita harus berangkat juga. Belajar berarti ada apa kursusnya di sana, ada seperti apa? Waktu itu bisa dibilang bukan seperti kursus yang memang detail seperti itu, nggak banyak, hanya pengenalan dasar-dasarnya aja. Nah, terus di rumah baru mulai. Ya, kita sampai Pekanbaru baru kita otodidak lagi belajar ini itu ya, mulai dari awal lah semua. Dan sekarang sudah punya sertifikat. ya, itu gimana tuh? Dapat sertifikat itu dari mana? Sertifikat ini kita dapat dari TNI AU. Nah, jadi TNI AU ini punya organisasi yang membawahi langsung bidang dirgantaraan itu olahraga, namanya FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Nah, drone termasuk salah satu yang membawahi tadi, yang FASI tadi. Nah, kita ikut sertifikat, ambil sertifikat itu karena beberapa untuk kalau kita di bidang untuk kerjaan, untuk komersil, beberapa klien itu membutuhkan itu juga gitu. Nah, jadi ketika kita masuk ke perusahaan itu, yang pertama sekali ditanya itu, sekarang sudah certified belum pilotnya? Walaupun kita hanya drone, ternyata drone itu ya bukan hanya sekedar untuk mainan aja gitu. Mahal nggak sih? Atau susah nggak sih dapatkan sertifikat itu? Kalau susah, nggak terlalu susah. Dan kalau harga ya mahalnya masih terjangkau. Nah, yang penting kan sebelum sertifikat itu juga ada kita belajar dulu. Jadi ada materi, 2 hari materi, nanti baru ujian tertulisnya dan juga ujian praktek. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit amat lah. Nggak. Belajarlah dulu di rumah, ya. Udah bisa tahu, nanti kita ikut tes. Ya, itu. Sekarang jobnya apa ini, Mail?
Sekarang job kita di bidang industri pertanian. Sebenarnya kan drone ini luas, Bang. Jadi kita sebelum masuk ke industri ini ada namanya drone videografi dan fotografi yang untuk dokumentasi, pengambilan foto, video. Nah, setelah itu ada drone mapping. Drone mapping ini untuk pemetaan. Nah, ya alhamdulillah sekarang juga sedang berjalan yang drone pemetaan mapping. Yang terakhir, yang terbaru ini ada drone spraying untuk penyemprotan hama dan gulma. Nah, itu apa ya? Bandingnya kenapa orang menggunakan drone ini? Kenapa? Dulunya apa? Namanya drone ini sekarang kan lagi eranya industri 4.0 gitu. Jadi semua bidang industri itu ini dengan teknologi robot salah satunya drone. Nah, untuk yang spraying ini kenapa sekarang sudah masuk drone? Karena untuk areal bagi perkebunan yang luas, drone ini sangat membantu. Nah, perbedaannya dengan yang spray manual atau konvensional tentu di waktu pengerjaan yang pertama kan. Nah, jadi kalau misalkan lahan 10 hektar atau 10 hektar itu biasanya mereka kerja hampir berapa hari lah, hampir seminggu. Nah, kita di drone satu hari bisa sampai 20 sampai 30 hektar untuk satu hari pengerjaan. Kalau sudah hemat waktu, berarti hemat biaya dong? Ya. Jadi juga dari segi kos pengeluaran untuk perusahaan jadi lebih berkurang, karena juga untuk drone sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan juga nggak serame yang konvensional gitu kan. Ya bisa jadi satu tim itu hanya paling 3 atau 4 orang. 5 hektar sehari. Satu hari. Hebat, luar biasa ini drone. Dan ini juga zaman awal-awal corona kemarin Polda Riau menggunakan jasa beliau, betul ya? Nah, gimana ceritanya itu? Jadi salah satu yang menarik itu ketika pandemi corona ini lagi marak-maraknya, itu kan ada penyemprotan desinfektan. Yes. Nah, kita dipercaya oleh Polda Riau, dipanggil langsung oleh Bapak Polda untuk membantu tim beliau membasmi corona ini loh. Dari salah satunya ya dengan drone. Karena juga dengan drone ini banyak sekali areal yang tidak tercapai dengan manusia yang bisa kita jangkau. Dan juga pada waktu itu kita dipercaya untuk hampir keliling satu Riau ini untuk membantu memutus mata rantai corona tadi. Nah, gitu. Jadi kalau kita tanya pekerjaannya ya pilot, tentu ada sukanya, ada dukanya. Nah, itu kalau dukanya apa ini? Kalau duka malah tidak ada. Malah tidak ada sih sebenarnya. Tapi gini Bang, berhubung kerjaan kita ini pilot drone ini secara kontinu, jadi tentu ada plus minusnya, ada yang dikorbankan. Salah satu juga keluarga. Yang dulunya memang waktu di rumah ini ada gitu kan untuk anak, untuk keluarga. Nah, sekarang ya lebih berkurang gitu kan jadinya. Nah, dulu juga waktu kebetulan anak kedua itu lahir waktu corona ini lagi memang wabah-wabahnya, lagi puncaknya. Nah, kebetulan juga pada itu saat proyek atau yang dengan Polda Riau, di posisi saat itu saya sedang di Dumai, yang melaksanakan itu dikasih dengan Pak Kapolda tadi. Pada saat itu anak kedua lahir. Tidak bisa mendampingi. Pada akhirnya minta izin sorenya pulang dari Dumai. Alhamdulillah sampai di rumah sakit Andini itu jam 12 malam, pas anak kedua lahir.
tapi tidak bisa menemani satu harinya karena besoknya harus berangkat lagi ke daerah berikutnya gitu. Jadi ya seperti itu. Saya rasa resiko kerjaan tidak hanya ini saja, yang lain juga seperti itu. Hampir sama lah. Ada lah. Ini ya, kalau asiknya gimana asiknya? Kalau asik, yang pertama itu salah satu jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya bisa kita keluar dari Riau inilah kan, dari ke Jakarta, Surabaya, bahkan kemarin sampai juga ke Medan ya, keliling-kelilingnya gitu, jalan-jalan, ketemu teman-teman baru, orang baru, suasana baru, ya, seperti itu. Sebelum drone ini, ya, dulu apa? Profesikah, usahakah, atau kerjaankah? Atau apa? Kerjaan dulu di bulan di bidang jurnalis juga, Pak. Jurnalis. Dan juga ada usaha fotografi juga. Fotografi juga. Dulu juga kita pernah buka ruko di Purwodadi. Terus? Karena melihat peluang belum waktu itu belum terlalu ramai, di sini kita coba pindah tempat lain. Nah sekarang ya fokus di drone ini. Jadi pernah di media. Ya, media. Punya usaha fotografi. Sekarang merambah ke drone, walaupun drone-nya sekarang udah drone industri. Drone kita lengkap, Bang. Jadi lengkap. Dari bukan hanya industri. Jadi yang untuk foto video tetap ada. Ada. Okay. Mapping juga ada. Yang industri ada. Okay. Industri ini ada 2, yang untuk inspeksi perusahaan 1 dan spray yang pertanian. Ini yang agak menarik ini. Harga drone tuh berapa sih? Harga drone sih relatif, Bang. Jadi sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kelas-kelasnya. Dari yang toys mainan, harga 200 ribuan ada. Sampai yang menengah, belasan, puluhan, dan ratusan juga ada. Yang untuk nyemprot ini berapa? Ratusan. Ratusan, seharga mobil? Oh iya, kurang lebih. Seharga mobil. Oke lah ya, pesawat, ini pesawat malah ya. Di udara, seharga mobil. Oke. Ini ya perlu skill, perlu modal juga. Ini ada pesan lah mungkin untuk mereka-mereka yang baru mau mulai main di drone ini apa? Pesannya mungkin untuk teman-teman yang baru bermain drone atau ingin mencoba usaha di bidang drone. Kalau menurut saya apapun itu yang paling utama itu harus fokus. Kita nggak perlu hebat di semua bidang, tapi cukup di satu bidang yang ketika kita fokus dan mengabdikan seluruh apa yang kita punya di bidang itu, ya insya Allah pasti membuahkan hasil. Ya kalaupun kadang kan ini kita drone, pilot drone gitu kan, apa sih yang bisa dilakukan, apa sih yang bisa dihasilkan dari drone ini, hanya alat mainan ya. Mungkin pengetahuan atau skill yang mereka punya ya belum sampai ke sana. Tapi ketika sudah terjun langsung di dunia itu, banyak hal yang bisa kita raih atau bisa kita lakukan dengan drone. Ada orang berpikir seperti itu, bahwa drone itu hanya mainan, ada seperti itu? Sampai saat ini masih ada. Masih ada. Saya malahan hebat loh ini alat kecil, canggih, bisa terbang, bisa diarahkan, tapi kok mainan itu kan dikontrolnya dari bawah, itu kan luar biasa, bukan mainan sebenarnya. Gitu ya. Jadi tidak takut bersaing? Kalau bersaing saya justru lebih senang. Lebih senang? Karena kita bisa ada ini, itu bisa mengukur diri kita juga kan. Jadi kita jangan mikir kita udah ini enggak, kita upgrade terus, Bang. Upgrade diri lah gitu kan, dari segi pengetahuan, skill dan yang lainnya. Rezeki dan sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Anak muda kerja keras, punya pemikiran luar biasa. Kalau saya menilainya, beliau sudah melihat peluang selangkah lebih maju daripada yang lain. Terus terakhir tadi beliau katakan beliau tidak takut dengan persaingan, dia malah suka katanya, mengukur diri dan ingin lebih baik lagi. Itu tadi cerita kita. Atau mau ada yang tambahkan, Mail? Juga kalau soal persaingan tadi, Bang, rata-rata sekarang
Kalau untuk masalah persaingan kita kadang sudah ketika job sudah penuh atau yang banyak bentrok kita menawarkan ke yang lain, klien rata-rata nggak mau kan. Itu tak mau sama kita. Ya kita nggak tahu apa gitu kan. Tapi ya namanya tadi rezeki, kita nggak pernah merasa bersaing, kita terus saling berbagi lah. Gitu. Lebih banyak pemain sebenarnya lebih diuntungkan klien, lebih bisa memilih dan membuat kita lebih baik lagi. Sebenarnya begitu. Jadi monopoli itu tidak baik. Ya, monopoli itu menjatuhkan sebenarnya. Persaingan yang membuat kita lebih baik lagi. Ya, jadi itu tadi pesannya dari Bung Mail. Nah, ini ya, jadi boleh silahkan. Mau belajar boleh, Bung? Oh, boleh. Kita menerima siapapun, Bang, untuk belajar, untuk sharing. Oke. Jadi nanti ada di sini saya WA atau IG lah ya. Ya, nanti saya ada di sini, saya tuliskan IG-nya. Mau hubungi silahkan. Ya, sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Brownies Lumar, Comel, A7 Kitchen, mantap.